Mari belajar kebenaran Alkitab dengan konsep yang benar bersama konsep Cohen Serves People. Setiap Senin malam pukul 19.00 WIB, Anda dapat menyaksikan tayangan ini secara live di Facebook dan YouTube kami, Cohen Serves People. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia. Mari bersama kami dalam acara diskusi Alkitab Live bersama konsep Cohen Serves People. Shalom, selamat malam sahabat-sahabat konsep dimanapun berada, dan juga shalom bagi hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Kita boleh bertemu kembali pada malam hari ini dalam diskusi Alkitab Live bersama dengan konsep dan juga bersama Pendeta Pardosi. Baik, untuk memulai acara kita pada malam hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Bejindu. Boleh Pak Pendeta? Kita bersatu dalam doa. Dengar suara saya? Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Kami dalam keadaan sehat-sehat saja. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus bersama dengan kami, agar kami memahami apa yang kami pelajari, menjadi bekal untuk kehidupan yang kekal. Berkati yang membawa firman Tuhan pada malam hari ini, serta sahabat-sahabat konsep dimanapun mereka berada. Damai dan sejahtera menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan dari kitab Imamat, dan pada minggu yang kedua ini yang akan membawakan pelajaran adalah Pendeta Muda Maro Sitorus. Dia melayani di Jemaat Cirebon pada saat ini. Kepada Pendeta Muda Maro Sitorus, dipersilahkan. Baik, selamat malam bagi kita semua yang tergabung dalam media Zoom ini dan yang mengikuti melalui Facebook, dan nanti juga yang menonton melalui YouTube ya. Nah, sekali kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini. Seperti biasa kita bersama dengan konsep yaitu Cohen Serves People dan juga bersama dengan Pendeta Newton Pardosi. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, di mana topik ini ya, berhubungan dengan pelayanan di bait di kemah suci, di mana ada imam yang lain. Adapun judul pembahasan kita malam hari ini adalah konsep pentabisan tugas keimamatan. Pada malam hari ini kita akan belajar 5 garis besar penting yang ingin kita coba untuk memahaminya. Yang pertama adalah mengapa ada imam. Kemudian bagaimanakah keimamatan di luar Israel? Bagaimanakah proses pemilihan imam itu? Hormat. Bagaimanakah pembagian imam itu? Dan yang terakhir adalah apakah pekerjaan imam? Ya, mari kita ikuti satu persatu mengenai pembahasan kita malam hari ini. Nah, mengapa ada imam? Ya, kita mau melihat dulu ya, apa sebenarnya arti dari kata imam. Ya. Kata imam muncul pertama kali dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 14 ayat 18. Ya. Isinya adalah Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ya, pada ayat ini terdapat kata imam, di mana bahasa aslinya disebut dengan Cohen, diterjemahkan sebagai priest of, yang berarti imam. Ya. Ini merujuk kepada seorang atau jenis kelamin laki-laki. Ya. Tapi jika dilihat ya dalam konteks masing-masing ini akan berbeda. Ya. Jadi tiap-tiap konteks itu akan berbeda. Kalau di ayat ini konteksnya adalah merujuk pada seseorang yang
secara spesifik disebutkan adalah misalnya laki-laki. Nah, konteks yang sama juga yang muncul dalam Keluaran 31 ayat 10. Ya. Di mana di situ ya berhubungan dengan ya, kata imam yang merujuk kepada Harun. Ya. Nah, kemudian dalam kamus Alkitab menjelaskan bahwa arti kata imam itu adalah perantara antara umat ya dan Allahnya yang Maha Kuasa. Jadi imam itu ya, ada ya, karena Allah yang pilih ya, sebagai perantara antara umatnya ya dengan Allah sendiri. Ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan imam sangatlah berkaitan dengan fungsinya. Nah, hari Senin lalu kita sudah belajar ya bagaimana korban-korban ya, dilaksanakan dan siapa yang melaksanakannya, yaitu imam sendiri. Ya. Sedikit saya ulangi ya, bahwa dalam kehidupan bangsa Israel, imam dipilih oleh Allah sendiri yang menjadi pemimpin wakil Allah yang mengantarai Allah pada umatnya. Seperti halnya dalam kitab Imamat catatkan bahwa pelayanan korban di kemah suci ada imam yang bertugas. Ya, kira-kira tugasnya yaitu menyembelih, ya, menyembelih, lalu mempersembahkan korban, ya, kemudian menyiramkan pada sekeliling kemah, lalu membakar korban, kemudian menjaga api bakaran itu agar tidak padam, lalu mengangkat abu, lalu membuangnya ke samping mezbah. Ya. Jadi kira-kira inilah ya mengapa harus ada imam. Jadi fungsinya sangat penting sekali ya di kemah suci. Karena jika tidak ada imam, ya siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, siapa yang mau melaksanakan upacara? Ya, siapa yang mengantarai antara umat dengan Allah? Jadi imam itu ada karena Allah yang pilih dan karena ya, ada fungsinya yang penting di kemah suci. Ya. Nah, jika ada imam, tentu imam itu harus dilaksanakan atau dilakukan pentadbisan. Ya. Karena ya, pentadbisan itu berkaitan dengan ya, penugasan. Ya. Tanpa ada pentadbisan maka ya, imam itu belum bisa apa? Belum bisa bertugas. Ya. Nah, mari kita lihat dulu apa kira-kira makna pentadbisan keimamatan. Dalam Keluaran 28 ayat 3, ya, berkatalah Allah, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguruskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ya. Nah, pada ayat ini kita memahami bahwa keimamatan itu datangnya dari Allah. Ya. Allah yang memiliki ataupun memiliki ide ya, untuk memilih ya, seorang imam. Ya. Lalu untuk dia dapat pegang jabatan harus dilaksanakan yang namanya pentadbisan, ya, harus dikuduskan dahulu. Nah, jabatan keimamatan dapat dilaksanakan setelah dilakukannya pentadbisan. Ya, maknanya adalah bahwa pentadbisan itu adalah penghususan sesuatu atau seseorang bagi Allah. Ya. Jadi di sini terlihat bahwa ya, dalam prosesnya atau dalam artinya ya, keimamatan itu merujuk kepada penghususan bahwa dirinya ya, akan melakukan pekerjaan yang khusus tertuju hanya kepada Allah. Nah, tanpa adanya pentadbisan, maka seorang imam tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai imam. Karena pentadbisan itu terkait tentang lisensi, ya, atau izin, ya, kalau misalnya bahasa sederhananya izin ya, untuk menjalankan tugas imamatan. Nah, lalu ya, bagaimana pentadbisan itu dilakukan? Nah, mari kita lihat dalam Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya tidak tuliskan ayat per ayat, ya, jadi kita bisa cek juga di dalam Alkitab kita baca sambil kita ikut pelan-pelan. Nah, dalam proses pertama bahwa pentadbisan datangnya dari Allah, imam dipilih oleh Allah untuk memegang satu jabatan khusus
dan pentabisan itu harus dilakukan di depan umat Allah. Ya. Nah, nggak bisa pentabisan itu dilakukan ya sembunyi ya, ataupun hanya imamnya ya, lalu yang mentabiskan dan juga dengan Allah, tidak bisa ya. Harus ada dilaksanakan di depan umat. Ya. Kira-kira apa sebenarnya maksud Allah melaksanakan di depan umat? Ya. Tentu ada ya makna khusus di sana. Ya, bagaimana Allah mendelegasikan ya, dia punya kekuasaan kepada apa? Kepada imam. Ya, agar ya, umat itu tahu bahwa inilah wakil yang Tuhan sudah pilih untuk menjalankan tugasnya. Ya. Nah, kemudian imam harus dikuduskan terlebih dahulu, ya, dengan membasuh tubuhnya menggunakan air. Ya. Dikuduskan dulu, dibersihkan dulu tubuhnya dengan air. Ya. Kita tahu bahwa ya, air itu juga melambangkan apa? Ya, melambangkan roh Allah. Ya. Jadi bisa dibersihkan ya, tubuh ini ya, dengan roh Allah. Maksudnya adalah roh Allah datang untuk membersihkan kita dari segala dosa. Ya. Itulah maknanya mengapa harus dilakukan pengkudusan ya, dengan air. Nah, setelah dilakukan pembersihan, ya, pengudusan dengan air, maka ya, pakaian harus dikenakan. Ya. Pakaian yang sebelumnya itu diganti dengan pakaian yang khusus untuk imamatan. Ya. Dan dikenakanlah pakaian itu. Ya. Nah, maksud dari pakaian dikenakan adalah untuk ya, sebagai pembeda ya, atau tanda bahwa ya, ada jabatan yang dipegang sebagai keimamatan. Ya, seperti baju dinas, ya kalau dibilang baju dinas. Jadi dengan pakaian saja orang tahu oh bahwa ini adalah ya imam yang bertugas ya di kemah suci. Lalu ya setelah dikenakan ya, kemah suci juga harus dikuduskan, yaitu dengan dilakukan ya, pengurapan dengan minyak. Ya, dipercikkan sebanyak 7 kali. Ya. Kemudian juga harus diurapi dengan minyak. Ya. Nah, ini menjadi lambang bahwa roh Allah telah turun ya kepada Harun ya, sebagai imam yang dari Allah. Nah, kemudian ya Harun dan anak-anaknya harus ya, melakukan pendamaian dengan Allah ya melalui korban penghapusan dosa. Ya. Lalu kemudian ya, melalui darah itu ya harus darah disucikan dengan disucikan dengan darah. Ya. Setelah dilakukan pendamaian. Mereka juga diajarkan di sini ya bagaimana nanti kelak kalau misalnya mereka mengadakan penghapusan dosa ya diawali dulu bagaimana mereka dilakukan upacara penghapusan dosa. Ya, jadi sebelum mereka melaksanakan ya mereka diajarkan dulu maknanya dan bagaimana melakukannya. Ya. Setelah mereka ya, memahami maknanya, mereka paham melakukannya, lalu ya, tugas keimamatan itu juga akan berjalan sebagaimana yang sudah Tuhan rancang. Lalu Harun dan anak-anaknya membawa korban domba ya. Lalu betis, lemak, dan isi perut dibakar menjadi bau-bauan yang harum bagi Allah. Jadi bau-bauan yang harum bagi Allah. Inilah yang akan menyenangkan hati Allah sebagai tanda diterimanya apa? Korban. Ya. Ini mirip sebagai pelajaran kita pada Senin yang lalu. Nah, yang ketujuh, Harun dan anak-anaknya membawa domba persembahan pentabisan darah. Ya, kemudian setelah disembelih, lalu ya, darah itu ya, dioleskan ya. Bahasa Alkitab ini bubukkan pada telinga kanan, ya, jari tunjuk kanan, dan jari kanan Harun dan anak-anaknya. Ya. Ya, ini sebagai tanda kesopanan ya. Jadi dibubukkan. Nah, Harun juga harus membawa persembahan unjukan. Ya. Dia harus juga bawa ini. Jangan lupa dia harus juga lakukan ini. Ya. Dilakukan bagaimana ya, dengan apa? Ya, dengan roti. Ya. Yang 9, pentabisan harus dan pakaiannya dan anaknya dengan minyak urapan dan dengan darah. Ya.
Sudah ditakjilkan tadi, dilakukan lagi dengan minyak urapan. Pakaiannya bahkan juga harus ditabiskan. Ya. Kalau tadi ya, dengan apa? Dengan minyak, kemudian di sini ya, dengan darah juga, ya, dengan darah juga ditabiskan. Nah, yang 10, Harun dan anaknya harus memasak korban dan makannya dengan roti. Ya. Pentabisan itu dirayakan dan berlangsung selama 7 hari. Dan selama itu Harun dan anaknya tidak boleh keluar dari pintu kemah. Ya. Bagaimana pentabisan itu dilaksanakan dengan khusyuk dan dengan aturan yang Tuhan lakukan. Ya. Tidak boleh keluar ya dari pintu kemah, karena bila mana mereka keluar, ya pastilah mereka akan apa? Akan mati. Karena dalam proses itu, ya mereka harus betul-betul mengikuti dengan baik. Ya. Karena situlah ada maksud yang khusus yang Tuhan ya, ingin tekankan pada mereka. Nah, setelah proses itu dilaksanakan, baru tibalah ya, Harun melaksanakan tugas keimamannya. Dalam Imamat pasal 9 dan 22-24 dikatakan sana, kemudian Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu kemudian tampaklah kemuliaan Allah kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak misbah. Tak kala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud. Nah, inilah pertama kalinya Harun yang melaksanakan ya, setelah dia mengikuti proses dari pentabisan, lalu setelah selesai dan dia melaksanakan tugasnya dengan melakukan doa berkat atas umat. Nah, dan kata lain kepada imam, ya, setelah kita lihat ya maknanya, prosesnya, maka kita simpulkan bahwa keberadaan imam itu adalah sebuah rencana yang Allah ya telah rancang. Ya. Oleh karena fungsinya yang sangat penting sebagai pengantara Allah, di mana imam-imam dipilih oleh Allah dan dilaksanakan dalam proses pentabisan, disiapkan dalam upacara kemah suci dari Bani Israel, yaitu dari suku Lewi. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana imamatan yang di luar dari Israel? Ya, kita tahu bahwa untuk menjalankan imamatan itu ya harus memiliki garis keturunan dari bangsa atau Bani Israel. Ya, namun apakah ada juga ya dari luar imamatan di luar Israel? Nah, Keluaran 19 ayat 3 dan 6, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganmu sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam yang bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, ayat ini di mana Allah sendiri telah melembagakan yang namanya keimamatan, bahwa ada garis keturunan yang harus diikuti, bahwa imamatan itu mengikuti yang namanya dari keturunan Bani Israel. Ya. Jadi di luar itu, harus ada dilihat apakah dia memiliki keturunan Bani Israel atau tidak. Ya. Nah, dalam Kejadian 14 ayat 18, ya, di mana Melkisedek yaitu Raja Salem ya dipilih oleh Allah sendiri ya menjadi imam Allah. Ya, di mana dia sebagai raja dan dia juga sebagai imam. Ya, tentu ya, Melkisedek tidak memiliki garis keturunan dari bangsa Israel. Ya, tetapi dia dipilih oleh Allah ya, untuk menjadi apa? Jadi imam. Ya. Nah, Raja Melkisedek dan juga bukanlah imam ya dari bangsa Yahudi, apalagi keturunan Bani Israel. Namun dia berada
dari garis keturunan yang di luar dari Bani Israel. Nah, kemudian Keluaran 6 ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantim di Manre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, di sini juga ada ya, imam yang lain, yaitu Yitro. Disebutkan bahwa dalam Kejadian 25 ayat 1 dan 6, jika dilihat bahwa Yitro juga adalah seorang yang tidak memiliki garis keturunan dari dari Bani Israel, tapi dia dipilih ya menjadi jadi seorang imam. Ya. Maka disebutkan seorang dari bangsa Midian adalah dari gunding Abraham dan memiliki anak-anak yang banyak. Akhirnya mereka terdiri dari 5 suku dan keturunan Abraham melalui Midian, anak uniknya keturah. Abraham menyuruh mereka pada pergi bersama-sama semua anak kelahiran gundingnya itu ke sebelah timur. Nah, kita menyebutkan bahwa bangsa Midian adalah satu suku dari suku Keni atau orang Keni ya, dalam Bilangan 10 ayat 29 dan Hakim 1 ayat 16 dan 4 dan 11. Dengan kata lain, Yitro adalah seorang dari keturunan Abraham, namun mereka terpisah dari Abraham dan pergi menuju daerah timur dan yang dikenal saat ini yaitu tanah Kanaan. Ya. Bagaimanakah proses pemilihan imam itu? Ya, dalam Keluaran 28 ayat 1, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku, Harun dan anak-anaknya, yaitu Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya. Nah, proses pemilihan imam yaitu datang dari Allah, ya, datang dari Allah. Allah sendiri sebagai yang memiliki kuasa prerogatif yang memilih ya, imam, ya, memilih imam untuk menduduki sebuah jabatan yang penting, ya, yaitu wakil Allah. Nah, Ibrani 5 ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena apa? Karena dosa, ya. Ulangan 7:18, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Ya. Selain dipilih untuk sebagai pengantara bagi umat Allah, ya, imam itu juga ya, menulis ya, bahkan mengajarkan hukum Taurat Allah. Ulangan 33:10, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas kemahmu. Imam adalah pemimpin Allah, ditetapkan di pembangsa Israel, berfungsi sebagai pemimpin rohani, wakil Allah antara manusia kepada Allah. Setiap ulangan mengatakan bahwa orang-orang Lewi adalah imam-imam yang mempersembahkan korban yang mengajarkan Taurat. Nah ini tadi ada kutipan juga yang menjelaskan tentang bagaimana dilembagakannya keimamatan itu. Ya. Ellen G. White menuliskan dalam buku Alpha Omega jilid 1, pada saat lembaga keimamatan ditetapkan, peristiwa ini diawali dengan peristiwa yang tidak dikendaki oleh Allah. Pada saat Musa turun dari Gunung Sinai, Musa menemukan orang-orang Israel sedang berpesta pada menyembah patung emas, lembu emas. Orang-orang Israel memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Dan Harun pun membuat patung anak lembu emas itu dengan hati yang terpaksa. Saat Musa melihat kejadian itu, Musa pun marah kepada Harun. Oleh karena sebelum Musa naik ke atas Gunung Sinai, Musa telah memilih Harun untuk menjadi wakilnya. Tapi saat itu Harun berusaha untuk membela dirinya dengan menceritakan desakan orang banyak, sehingga jikalau ia tidak mengabulkan keinginan mereka, maka ia akan dibunuh. Ya. Ini menjelaskan bagaimana pelanggaran ya, dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, karena mereka sudah menyimpang dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ya. Mereka justru membuat ilah lain. Akhirnya setelah Allah mengampuni akan kesalahan Harun, Allah menyuruh Musa untuk menetapkan dengan cara mentahbiskan Harun dan anak-anaknya
untuk menjadi imam. Nah, inilah cerita dari Alkitab yang mengatakan bahwa lembaga keimamatan ditetapkan sesudah Musa turun dari Gunung Sinai. Ya. Dari Gunung Sinai itulah untuk kedua kalinya. Ya. Setelah dia melihat bagaimana bangsa Israel itu menyimpang dari apa? Dari kehendak Tuhan. Tapi akibatnya kesalahan bangsa Israel, Tuhan harus nyatakan. Akibat dari kemurtadan mereka harus dihukum dengan cara yang nyata. Keluaran 32 ayat 28, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak pada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dilakukan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Inilah akibat dari pelanggaran yang Tuhan sudah sampaikan. Nah, mari kita lihat pembagian imam. Nah, pertama, Tuhan telah memilih Harun sebagai imam besar. Mamat 8 ayat 12, kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Nomor 1 ayat 10, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan kita habiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaian. Nah, Harun diangkat sebagai imam besar yang dipilih di antara para imam lainnya untuk dianggap orang yang paling senior dari bangsa Israel. Kemudian di Ibrani 5:4, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dan Harun juga adalah orang yang pertama yang dilantik oleh Allah sendiri. Nah, jabatan imamat ditetapkan oleh Allah sebagai warisan turun-temurun bagi keturunan Harun. Setelah Harun menerimanya, maka berikutnya jabatan itu akan diwariskan oleh keturunannya. Jadi tidak ada lagi proses yang namanya pentakbisan, karena itu dilakukan hanya sekali saja. Dengan kata lain, jabatan yang besar dimulai dengan pelantikan bagi keturunan Harun atau dari bapak, diteruskan kepada putra sulungnya, kecuali putra itu mati atau didiskualifikasi dalam kasus dua putra Harun yang berdosa terhadap Tuhan dan langsung dihukum mati. Akibat Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik persyaratan umur dari imam. Nah, kira-kira apa sebenarnya tugas imam besar? Nah, yang pertama, imam besar itu sebagai kepala pimpinan kebaktian. Imam besar harus memimpin semua upacara pada hari pendamaian. Imam besar juga harus mengadakan pendamaian bagi bangsa dan bagi keluarganya, pada kesempatan khusus. Jadi tugas utamanya adalah sebagai pemimpin, pemimpin kebaktian. Mamat 9 ayat 7 mengatakan, kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi Harun juga harus memimpin bagaimana berjalannya yang disebut dengan korban penghapus dosa. Yang kedua, masuk ke dalam bilik yang maha kudus sebagai hari pendamaian, di mana yang boleh masuk ke bilik maha kudus itu hanya imam besar, dan itu pun dilakukan hanya satu kali, yaitu pada hari pendamaian saja. Yang lain tidak boleh masuk.
Karena ketika mereka masuk, maka mereka akan mati. Ya. Inilah penghususan sebagai imam besar. Imamat 16 ayat 2, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya, ini larangan ya, agar selain Harun, ya, jangan ada yang masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Nah, imam besar harus turun tangan di hadapan Tuhan demi bangsa itu sewaktu kemarahan Tuhan berkobar kepada bangsa itu. Ya. Bilangan 15 ayat 25, maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi ya, tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan. Karena hal yang tidak disengaja itu. Ya. Jadi ketika ada orang yang telah melakukan dosa, maka ya, imam besar harus ya, turun tangan untuk ya, mewakili ya, umat, ya, agar kemarahan Tuhan itu ya, bisa diredam. Ya. Sewaktu timbul masalah penting ya, yang menyangkut seluruh bangsa, maka dialah yang menghampiri Tuhan ya, dengan Urim dan Tumim. Bilangan 27 ayat 1, ia harus berdiri di depan Imam Eleazar supaya Eleazar menanyakan putusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dari atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Yang kelima, ia memimpin penyembelihan dan pembakaran sapi merah yang abunya digunakan dalam air untuk pentahiran. Bilangan 19 1, 5 dan 9, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, kemudian lalu haruslah ia membersihkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Ya, sudah itu haruslah lembu itu bakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotoran. Maka orang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Allah untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Nah, kemudian ada yang disebut dengan suku Lewi. Ya. Nah, Allah meminta Musa agar semua orang yang termasuk dalam Bani Lewi ditugaskan khusus untuk membantu Imam Harun. Ya. Jadi Imam Harun ya, tidak bekerja sendiri, ya, ada yang menolongnya supaya ya, upacara pesan korban itu berlangsung dengan efisien, ya, dan dengan baik. Ya, anggota Bani Lewi diwajibkan bekerja. Ya. Ada ketentuan di sini, mereka harus berusia 30 sampai 50 tahun. Ya, ini dicatatkan dalam bilangan 4 ayat 35, 39, 43, dan 47. Nah, dalam hal ini peranan Lewi adalah sebagai pelayanan di kemah suci. Kerjaannya tentu sebagai pembantu, ya, melaksanakan pekerjaan jabatan. Orang Lewi diperuntukkan bagi suatu pelayanan ya, guna membantu imam, yaitu untuk mempersiapkan korban dan melayani sebagai penyanyi, ya, pelayan, dan penjaga pintu rumah Allah. Nah, dalam bilangan 3 ayat 10 dikatakan, keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, nama anak-anak Harun ialah yang sulung, Nadab, dan kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah anak-anak Harun, imam yang dirapi yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan
di padang gurun Sinai ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Ya. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap imam Harun supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, ya, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sedang orang awam yang mendekat harus dihukum. Ya. Jadi bila mana ya, mereka melanggar apa yang sudah ditetapkan, yaitu mereka dipekerjakan ya, untuk membantu, tapi ya, justru tidak mengikuti, maka akan mendapatkan hukuman mati. Ya. Jadi ada juga tugas masing-masing, dan pada tugas dan peranan itu ya, harus dijalankan ya, sesuai dengan peranan masing-masing. Jadi tidak boleh ya, melangkahi ya, tugas sebagai imam besar, ya tidak boleh, karena ya, peran mereka yaitu sebagai pembantu ya, untuk melaksanakan korban. Dalam Alkitab ada istilah imam-imam orang Lewi, ya, seolah adanya pembedaan antara imam dan orang-orang Lewi. Dicatatkan dalam Ulangan 18 ayat 1, 3, 6, lalu bisa berbandingkan dalam Ulangan 17 ayat 9, kemudian dalam 24, Ulangan 24 ayat 8, 27 ayat 9, lalu dibandingkan dalam Yosua 3 ayat 3, dan Yosua 8 ayat 36. Dan memang rupanya peranan imam tidak dapat disamakan ya, dengan peranan orang Lewi sebagai pelayan imam. Walaupun Harun dan Bani Lewi lainnya berasal dari satu keturunan yang sama, peranan mereka berbeda satu sama lain. Dan kita Bilangan 3 mencatat suatu pembedaan antara tugas imam dan tugas orang Lewi. Namun demikian, pembedaan di atas tidak menghilangkan tujuan yang sama, bahwa Allah menetapkan seluruh Bani Israel sebagai pelayanan Allah. Nah, kemudian ya, dilakukan juga pembagian kerja yang menurut 3 Bani Lewi, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Ya, ini dicatatkan dalam Keluaran 6 ayat 16 sampai 18, Bilangan 3 17 dan 30 sampai 37. Nah, untuk kaum Gerson memiliki tanggung jawab mengurus kemah suci, ya, lalu tirai pintu kemah, kemudian pertemuan sekeliling kemah. Inilah tugas dari kaum Gerson. Lalu untuk kaum Kehat memelihara barang-barang kudus seperti tabut, lalu meja dan kandil, mezbah dan perkakas tempat kudus. Terakhir, kaum Merari bertanggung jawab atas papan kemah suci, ya, kayu lintang, alasnya, dan segala perabotannya. Dapatkan dalam Bilangan 36 sampai 38. Kewajiban yang mereka emban tidak boleh dilakukan oleh orang awam, ya, tidak boleh, karena sudah diberikan tanggung jawab dan peran yang masing-masing. Nah, dalam Alkitab istilah imam itu, ya, ini tadi sudah kita lihat saja. Nah, dari materi ini saya simpulkan hanya 2 saja. Yang pertama, bahwa pentahbisan keimaman mengajarkan ya, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Itu berarti pekerjaan Allah itu kudus, dan yang mengerjakan pekerjaan juga harus menjaga kekudusan dirinya, menjaga kekudusan pekerjaan itu sendiri. Ya. Dengan cara inilah Allah akan dipermuliakan. Yang berikutnya adalah melalui pentahbisan keimamatan, oleh Allah mengajarkan ada imam yang besar yang mengantarai manusia kepada Allah. Ya. Itu sebagai lambang ya, bahwa ada imam besar juga, yaitu Kristus, untuk mendamaikan dosa, ya, mendamaikan dosa manusia, lalu untuk menguduskan, dan yang terpenting adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, ya, kematian yang kekal. Inilah kira-kira materi pelajaran yang boleh saya
sampaikan. Nanti bila mana ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan juga di sini ada pendeta muda dan juga serparusi yang dapat menolong untuk memberikan jawaban. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pendeta Muda Maro Sitorus atas presentasinya pada hari ini. Ada 2 pertanyaan yang sudah ada di chat room kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah, siapa imam di zaman sekarang ini? Apakah pendeta bisa dikatakan imam? Itu yang pertama. Mungkin satu-satu dulu Pendeta Maro supaya bisa dijawab. Boleh? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ya, menarik sekali. Apakah imam ya seperti yang di imamat itu sama dengan ya imamnya sekarang ya, atau bisa disebut sebagai pendeta adalah sama dengan imam? Nah, kalau kita lihat dari proses pentabisannya, pakaiannya dan yang lain, ya tentu ya berbeda sekali. Ya, bahwa ya, pendeta itu kalau dibilang kerjaannya ya mirip-mirip lah dengan yang dilakukan pada zaman murid-murid ya, atau zaman rasul-rasul, ya di mana mereka itu ya mengadakan yang namanya menginjil, mengajar ya. Namun ya dalam tugasnya juga ya kudus. Jadi imam itu lebih pendeta itu lebih mengarah kepada ya, pada rasul-rasul ya, murid-murid. Bukan seperti yang ada di dalam keimamatan dalam kitab imamat ya, karena itu berbeda. Dia punya apa? Dia punya baik pakaian dan yang lain. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada yang di sini yang boleh ditambahkan supaya saya jawab lebih lengkap. Baik, terima kasih Pendeta Maro. Jadi berbeda ya imam dengan pendeta sekarang ini. Mungkin ada yang lain sebelum nanti ke Pendeta Perdosi dari teman-teman pendeta muda. Silakan Pendeta Beji. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa tugas imam itu adalah mengantarai umat Allah dengan Tuhan sendiri. Jadi kalau pendeta sekarang ini tidak bisa melakukan tugas imam yang seperti di kitab Perjanjian Lama, yang melakukan tugas keimamatan, yaitu mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi kalau kita lihat pun sekarang, Yesus Kristus sebagai imam besar kita adalah tugasnya ya untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Itulah yang dilakukan oleh imam-imam pada zaman dahulu. Nah, pendeta tidak bisa mengambil tugas seperti itu. Kita atau pendeta-pendeta itu ya seperti murid-murid, menyampaikan pesan Allah, menyampaikan kabar baik kepada seluruh umat manusia. Hanya itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau contohnya ada di gereja yang menyatakan dirinya sebagai imam, karena imam itu adalah ketika ada orang yang berdosa, maka orang berdosa itu datang kepada imam memohon pengampunan agar imam itu menyampaikan permohonan itu kepada Tuhan. Nah, sekarang kalau itu terjadi, maka kita atau pendeta-pendeta bisa mengambil, karena tugas imam di Perjanjian Lama itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Dan Yesuslah yang mengambil alih semua itu. Jadi pendeta-pendeta tidak bisa melakukan tugas seperti yang dilakukan oleh imam pada zaman Perjanjian Lama. Nah, sekarang tugas-tugas para pendeta ya memberitakan firman Tuhan, menyerukan pertobatan, menyerukan kabar baik, agar sekiranya mungkin semua orang bisa bertobat dan datang kepada Kristus, Sang Imam besar kita, sekarang ini dan seterusnya. Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih Pendeta Bezin dulu atas tambahannya. Baik, masih ada dari teman-teman pendeta muda? Baik, kalau tidak, silakan Pak Pendeta Pardusi. Baik, selamat berjumpa kembali para sahabat konsep dan juga para pendeta muda yang ada di ruang Zoom ini. Kalau tadi ditanyakan dan sebagaimana sudah dijawab oleh pemateri, apakah pendeta sekarang ini sama dengan imam? Maka jawabannya secara keseluruhan tidak sama lagi. Oleh karena pendeta bukan suku Lewi. Ya. Sementara imam itu harus suku Lewi. Imam-imam itu dipilih oleh Tuhan. Ya, dan tidak bisa berpindah ke orang lain. Sementara para pendeta itu Tuhan memanggil mereka dari berbagai macam kelompok, suku, bangsa apapun. Imam menghadapi korban bakaran. Pendeta sekarang tidak ada menghadapi korban bakaran dan lain sebagainya. Imam mempunyai pakaian yang khusus, yang tidak sembarangan dipakai, tidak boleh dipakai kemana-mana, hanya di dalam bait suci. Sementara pendeta punya pakaian namanya jas. Jas ini bisa kemana-mana, bisa ke pernikahan, bisa ke orang duka, bisa kemana lah pokoknya. Apalagi kalau jasnya cuma satu, ya itulah dipakai kemana-mana gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan, secara umum, maka tidak bisa kita persamakan gitu ya. Tidak bisa kita persamakan karena ciri-cirinya sudah jauh berbeda. Ya, jadi itulah yang saya bisa kasih gambaran seperti ciri-ciri keimamatan di buku Keluaran Imam dan Imamat itu. Ya, jadi tidak bisa dipersamakan karena memang sudah jauh berbeda ciri-cirinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Pardusi. Jadi jauh beda ya imam dengan pendeta. Baik, pertanyaan kedua Pendeta Amaro. Apakah hanya imam yang ditabiskan? Bagaimana dengan bait suci atau gereja di zaman sekarang ini? Apakah juga perlu ditabiskan? Boleh Pak Pendeta berikan tanggapannya? Baik, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di materi saya bahwa samping imam ditabiskan, ya, baik kemah suci itu juga ditabiskan, ya, ditabiskan. Jadi tabisan itu ya dilakukan dari imamnya, lalu dari kemah sucinya. Ya. Lalu kalau kita lihat di sini, ya, jam sekarang ini pentabisan gereja juga sudah dilakukan. Ya, dilakukan dengan maksud bahwa gereja itu ya secara khusus hanya untuk ibadah, ya, hanya untuk ibadah. Nah, kalau dibilang apakah perlu pentabisan gereja ya, agar memang kita itu betul-betul paham ya tempat yang sedang kita masuki itu adalah tempat khusus untuk ibadah ya, menyembah Tuhan. Jadi tidak boleh hal-hal yang di luar ibadah, ya, entah itu makan, entah itu minum, ya, atau acara-acara lain dilangsungkan dalam gereja, ya, karena memang maksudnya sudah khusus. Tetapi ada juga sebenarnya yang gereja yang khusus, ya, tapi yang lain yang tidak kudus juga masuk, ya. Seperti halnya kalau ada penyerahan jenazah kan juga masuk ya ke gereja yang sudah ditabiskan. Jadi kalau disebutkan pentabisan itu untuk pengkhususan boleh nggak? Perlu nggak? Ya. Kalau untuk saat ini saya rasa perlu juga gitu ya, agar kita itu memang tahu betul bahwa gereja itu memang khusus untuk ibadah gitu kan. Tapi kadangkala kita buat pentabisan pun
Ya, kita sendiri yang mengikutinya sudah tahu, justru kita yang langgar ya. Karena ya dalam keadaan kepepet gitu kan, ya orang makannya di gereja gitu kan, di gereja padahal tidak boleh, gitu kan, tidak boleh. Jadi makna pentabisan itu jadi hilang ya, karena apa? Karena tidak diikuti dengan maksud yang semestinya. Ya, kalau dibilang perlu, maka ya perlu juga gitu. Tapi ketika sudah ditabiskan, maka haruslah dipegang ya, supaya maknanya itu tidak hilang, ya, tidak hilang. Itulah yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain tambahan ya, lengkapi. Baik, terima kasih Pendeta Maru. Jadi boleh-boleh saja gereja ditabiskan. Baik, ada lagi tanggapan dari teman-teman mengenai pertanyaan tadi? Baik, kalau tidak ada, kita serahkan ke Pendeta Bardosi. Penahbisan itu artinya seperti inaugurasi. Karena imam itu kan bukan hanya ditahbiskan, tapi ada juga dikuduskan dan lain sebagainya. Jadi ditahbiskan itu artinya dia diinaugurasi untuk maksud pekerjaan tujuan tertentu. Seorang imam yang ditahbiskan itu berarti dia diproklamirkan, dikhususkan untuk melakukan pekerjaan tertentu, ya pekerjaan keimamatan. Nah, kalau gereja, maka gereja itu juga perlu ada yang proses namanya ditahbiskan. Artinya gereja itu hendak dikhususkan untuk hanya ibadah. Karena gereja itu bisa saja saudara-saudara, ya, lagi ada ibadah ya dipakai ibadah, kalau tidak ada ibadah ya dipakai acara yang lain. Nah, itu berarti gereja itu belum diproklamirkan, belum ditahbiskan sebagai bangunan khusus untuk apa? Peribadatan saja. Jadi imam pun demikian. Kalau imam itu belum ditahbiskan, boleh saja dia masih mempunyai aktivitas-aktivitas lain di luar tugas keimamatannya. Tetapi ketika imam itu ditahbiskan, maka dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang lain selain daripada melakukan tugas keimamatan yang Tuhan berikan kepada imam itu atau keluarga imam. Ya, jadi pendeta itu juga ditahbiskan juga. Itu sebabnya pendeta itu tidak boleh dia melakukan aktivitas yang lain. Contohnya sambil pendeta sambil berdagang di pasar kan gitu. Ya berarti dia belum ditahbiskan dia, ya. Dia mungkin masih merangkap. Tapi kalau ketika pendeta itu sudah ditahbiskan, maka dia itu dinyatakan kepada orang banyak bahwa dia melakukan hanya pekerjaan seorang apa? Seorang pendeta, bukan pendeta sambil pedagang atau pendeta sambil pengusaha, bukan. Nah, jadi imam itu kalau saudara baca kan di Alkitab ada dia diurapi dan apa? Ditahbiskan ya. Jadi pengurapan dan juga penahbisan. Saya tidak tahu tadi apakah disinggung 3 aktivitas yang dilakukan kepada seorang imam, kepada Harun ketika dia menerima keimamatan itu dari Tuhan. Maka mereka akan mendapatkan pengurapan dan juga apa? Penahbisan. Nah, penahbisan itu protokol upacaranya adalah dengan dikenakan pakaian keimamatan itu. Itulah sebuah penahbisan. Jadi kalau saudara umpamanya seorang tentara, maka ketika saudara itu ditamatkan menjadi seorang tentara, maka saudara itu akan dikenakan pakaian apa? Pakaian tentara, pangkat saudara ditaruh di pundak saudara. Itu prosesi penahbisan, bahwa saudara itu resmi menjadi seorang apa? Seorang tentara. Kalau pendeta kan sekarang enggak ya. Kalau umpamanya saudara pendeta mau diurapi terus dipasangkan jas kan, kayaknya nggak usah dipasangkan jas, pasang jas sendiri aja kan bisa ya. Zaman sekarang nggak ada lagi prosesi seperti itu. Kalau di zaman keimamatan dulu prosesinya ada. Ketika Harun itu mau meninggal, maka baju keimamatan itu kan disuruh dilepas dan dipindahkan kepada
anaknya. Nah, itulah proses penahbisan. Ya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Suci. Baik, ada lagi satu lagi pertanyaan dari Bapak Ida Gunawan. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan mungkin pendetanya atau pastornya dari denominasi tertentu yang menggunakan pakaian khusus atau jubah khusus? Bagaimana dengan itu? Itu pertama. Jadi setiap dia, saya sederhanakan, setiap dia mungkin memimpin ibadah, dia pakai pakaian khusus itu, dan di luar itu dia tidak pakai. Bagaimana dengan itu? Silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, kalau kita bilang ada pengkhususan ya pakaian yang digunakan untuk ibadah, saya rasa itu alangkah baiknya ya. Jadi memang ada pembeda dibuat. Ya, ada pembeda dibuat di mana dia kenakan memang untuk ibadah dalam menjalankan ritual-ritual ibadah dan lain-lain ya. Dan ketika di acara yang lain dia pakai kenakan ya pakaian yang lain ya. Agar memang ya ada makna yang memang yang terkandung khusus ya, baik itu pelayanan yang dilakukan maupun dengan pakaian yang dikenakan. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini, ya, untuk pakaian kudus, dibilang pakaian kudus itu, bagaimana kita mengetahuinya pakaian itu kudus? Ya? Karena ya pakaian itu kan diproduksi oleh dunia, kan, oleh dunia. Ya. Tentu pakaian itu akan tercemar juga oleh apa? Oleh tangan-tangan yang berdosa. Ya. Jadi kalau dibilang pakaian kudus, ya tidak ada. Cuman kalau untuk mengkhususkan untuk pekerjaan yang kudus, nah itu adalah bisa dilakukan. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pendeta Pardosi. Ya. Jadi ya, kalau dibilang imam itu bekerja pakaian yang khusus, ya tidak dipakai kemana-mana. Ya kalau kita sebagai pendeta-pendeta juga mau lakukan itu, ya sah-sah saja gitu, bisa saja gitu. Karena kita tahu bahwa ya apa yang kita kenakan itu saat momen apa gitu ya, ada pengkhususannya ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, akan tambahkan nanti sama yang lain supaya melengkapi. Oke, baik. Jadi kalau seorang pelayan itu menggunakan pakaian yang dikhususkan, ya sah-sah saja ya, pendeta ya. Baik, mungkin ada yang lain? Ya, saya mau tanggapi sedikit, pendeta. Ya, saya sebenarnya nggak begitu paham ya jika ada salah satu denominasi gereja yang menggunakan jubah tertentu, apakah itu betul-betul persis seperti yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama untuk menggambarkan imam atau tidak gitu. Ya karena memang ada kita lihat seperti itu ya, yang mengenakan jubah, lalu bahkan ada batu-batu, apakah itu betul-betul batu yang dimaksud yang di Alkitab atau tidak, lalu dan sebagainya. Tapi yang perlu kita ketahui sekarang adalah bahwa imam-imam zaman itu perintahnya itu dari Tuhan langsung gitu ya, datang untuk untuk bait sucinya, bahkan untuk pakaian-pakaiannya yang sangat-sangat mendetail. Nah, apakah sekarang ini pun itu betul-betul sama dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama? Saya pikir tidak mungkin ya. Saya pikir tidak mungkin untuk menemukan. Saya kalau nggak salah saya ada baca buku apa yang menceritakan tentang pakaian imam itu yang detailnya itu sangat-sangat banyak sekali, dan untuk dipraktekkan sekarang mungkin saya pikir agak sedikit tidak mungkin gitu, dan maknanya pun tidak lagi sama gitu dengan apa yang kita perlu praktekkan sekarang. Jadi ya tidak ada juga sekarang ini kita diharuskan untuk bagi para pendeta
Walaupun seperti yang tadi disampaikan, imam dengan pendeta saja sebenarnya sudah berbeda dari segi tugas, dari segi keturunan, dan lain sebagainya. Jadi pengkhususan pakaian seperti yang Pendeta Maro untuk dari segi pribadi mungkin sah-sah saja saya memfokuskan itu bagi pelayanan. Tetapi untuk sama seperti jubah yang disampaikan dalam Perjanjian Lama, saya pikir itu sedikit mustahil ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Abigail Sombi. Baik, ada lagi teman-teman yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita serahkan Pendeta Perdusi. Baik, ya. Kalau ada denominasi bikin baju khusus untuk para pendetanya, ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau saudara lihat bajunya itu polos saja, kalau nggak putih ya hitam. Sementara baju keimamatan yang versi Harun itu justru tampilannya berbeda ya. Dengan semua permata-permata yang menempel di dadanya dan lain sebagainya. Dan itu hanya boleh dipakai di dalam bait suci, tidak dipakai sehari-hari kemana-mana atau aktivitas biasa ya. Jadi intinya adalah keimamatan di Alkitab Perjanjian Lama itu nggak ada lagi sekarang, itu aja intinya lah. Gitu. Karena kalau kita bicara keimamatan kan berarti bicara detailnya ya, pakaiannya, lalu makan daging korban. Padahal kan kita nggak ada sekarang begitu ya. Nah seperti ada pertanyaan di sini di dalam Imamat 8 ayat 31-32 itu kan waktu penabisan imam-imam anak Harun dan Harun itu kan disuruh makan daging dan roti ya. Lalu mereka itu makannya bagaimana? Sebanyak-banyaknya. Itu namanya imam rakus, itu nggak ada imam begitu dalam Alkitab. Ya. Jadi makan aja biasa. Makanya kalau sisa dibakar kan? Betul nggak? Ya sudah. Jadi bukan dimakan sebanyak-banyak sampai imam itu nggak bisa napas lagi. Jadi susah nanti. Ya makan aja biasa gitu ya. Makanya kalau ada sisa dibakar. Tidak boleh buat 2-3 hari gitu, nanti sayang dibuang, nggak ada. Ya kalau sisa ya dibakar sudah. Jadi imam itu juga nggak akan memaksa dirinya. Aduh nanti sayang kita buang nih dagingnya, kita makanlah sebanyak-banyaknya. Nggak juga, mungkin Pendeta Pardosi begitu, tapi kalau Imam Harun nggak begitu gayanya ya. Jadi makan saja normal, sudah selesai, habis itu sisa ya dibakar ya. Jadi itu sekalian saya jawab. Ada pertanyaan tadi dari pendeta muda di Zoom ini. Apakah imam itu akan memakan itu semua semaksimal mungkin ya sampai nggak bisa napas lagi gitu ya, sekalian untuk tabungan 2-3 hari ke depan gitu ya. Jawabannya adalah ya mereka makan biasa saja gitu ya. Nah, kalau sisa ya harus dibakar. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Perdusi. Jadi tidak harus dimakan semua itu persembahan ya. Kalau sudah cukup ya, kalau lebih dibakar. Baik, karena waktu kita sudah habis, pada malam hari ini kita akan mendengarkan closing statement yang pertama dari Pendeta Maros Torus dan yang kedua nanti Pendeta Perdusi. Dipersilakan Pendeta Maros. Baik, sebagai closing statement yang ingin saya mau sampaikan dari materi yang kita pelajari malam hari ini, ya, bagaimana pentabisan itu dilakukan begitu dengan sakralnya, ya begitu dengan khusyuknya, yang menunjukkan bahwa begitu kudusnya ya, pekerjaan pelayanan di kemah suci, ya, mengantarai umat kepada Allah, ya, lalu juga bagaimana Allah itu yang disembah juga kudus. Begitu juga lah kiranya kita juga mengerjakan dan menjaga kekudusan kita sebagai ya pekerja pelayanan Tuhan ya, karena tidak lagi yang lain yang dapat menjaganya kalau kita sendiri sudah melanggar kekudusan itu ya. Saya masih ingat betul statement yang pernah disampaikan oleh Pak Dosi bahwa sesuatu yang kudus itu ya tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus ya. Jadi ya, akan terpisah ya, akan terpisah. Nah begitu juga kita sebagai pelayan ya, kita harus memisahkan yang namanya yang kudus dan juga yang tidak kudus, karena dengan cara itulah kita memuliakan Tuhan ya, memuliakan pekerjaannya, memuliakan
Allah yang kudus yang kita sembah, dan melalui itu juga kita memperkenalkan bahwa ya, hidup yang diminta oleh Allah ya bagi umatnya adalah hidup yang kudus. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan sebagai statement. Baik, terima kasih Pendeta Marus. Silakan Pak Pendeta Produksi. Terima kasih atas pembahasan yang sudah disampaikan. Jadi pada malam hari ini kita belajar tentang keimamatan ya. Walaupun zaman kekristenan ini keimamatan secara konsep perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena kita mempunyai imam besar, yaitu Yesus Kristus yang sekarang berada di sorga, mengantarai manusia dengan Bapa. Tetapi keimamatan ini perlu dipelajari gitu. Baik bagaimana proses pemilihannya, bagaimana proses pengurapan dan penahbisannya, dan detail pekerjaan mereka yang begitu rumit. Ya, yang mengurusi tentang pelayanan bait suci, korban bakaran, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama, imam-imam ini kalau saudara baca di Alkitab, mereka itu juga harus menjaga hidupnya sendiri. Ya. Bahkan mereka itu pun mempunyai syarat harus menikah dengan wanita yang bagaimana. Ya. Harus wanita yang perawan. Kalaupun dia janda, maka dia harus janda imam, bukan janda bangsa Israel secara umum. Jadi detail hidup mereka itu begitu apa? Begitu rumit ya. Ada aturan-aturannya dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa pekerjaan keimamatan itu sangat serius. Karena ini menyangkut pelayanan bait suci. Bait suci itu adalah alat peraga keselamatan. Jadi yang melaksanakan pelayanan di bait suci yang menggambarkan pelayanan keselamatan dari Yesus Kristus itu memang pelayan-pelayannya itu harus apa? Harus betul-betul menjaga kekudusan hidup mereka. Tidak sembarangan. Ya, contohnya sudah banyak kita lihat di Alkitab ya, anak-anak imam, contohnya seperti anak-anak Harun yang mati karena melakukan kesalahan ya. Kemudian anak-anak Imam Eli yang juga mati oleh karena melakukan kesalahan. Jadi ini pekerjaan serius ya. Dan tidak boleh bermain-main karena ini pekerjaan menyangkut keselamatan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus pada akhirnya, pada waktu Yesus datang ke dunia ini, hidup, mati, dan bangkit, lalu sekarang meneruskan pekerjaan keimamatan itu dengan dia adalah imam besar kita. Jadi pelajarannya bagi kita sangat penting untuk memahami pekerjaan keimamatan ini, karena ini menggambarkan pekerjaan siapa? Yesus Kristus sendiri. Dia imamnya, dia juga korbannya. Nah, ini menarik ya. Kalau bangsa Israel, imamnya dengan korbannya kan beda. Imamnya manusia, korbannya binatang. Tapi kalau Yesus, dia imamnya, dia juga apanya? Korbannya. Dan itu betul-betul tidak boleh ada celah, tidak boleh ada kesalahan apapun. Sebagaimana imam di bait suci itu tidak boleh ada kesalahan apapun dalam mengikuti prosesi pengorbanan, pengampunan dosa yang dimintakan Israel kepada Tuhan, maka itu juga yang dilakukan Yesus. Tidak ada kesalahan apapun dalam prosesi kehidupan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya kemana? Ke dalam kerajaan surga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Produksi atas closing statement-nya yang menguatkan kita pada malam hari ini bahwa Yesus yang menjadi imam besar kita, perantara kita, berada di surga. Baik, kita akan tutup acara diskusi kita pada malam hari ini. Kita undang Pendeta Sanu untuk pimpin kita dalam doa. Boleh terdengar suara saya? Terdengar. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesempatan yang begitu baik melalui aplikasi Zoom, melalui live
streaming di Facebook, bahkan yang nantinya akan dinonton di YouTube ini, kami bersama-sama boleh mempelajari firman Tuhan di dalam kitab Imamat, di mana kami boleh belajar pada saat ini konsep pentabisan keimamatan. Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap materi yang telah kami dengar, kiranya boleh menolong kami dalam membangun pemahaman kami tentang Alkitab dengan benar, dan kiranya Tuhan boleh memberkati hamba Tuhan, Pendeta Sitorus yang telah membagikan firman Tuhan atau materi yang telah kami dengarkan, begitu juga dengan Pendeta Pardosi yang mau menemani kami, dan seluruh teman-teman pendeta yang sementara berada di aplikasi Zoom, bahkan saudara-saudara yang akan menonton di Facebook atau di YouTube. Bapak, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh rangkaian acara, konsep yang akan dimulaikan atau yang akan dijalankan di hari-hari yang akan datang. Tuhan menyertai masing-masing kami, menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh selalu melayani Tuhan melalui aplikasi atau melalui setiap kegiatan yang hendak kami lakukan, Tuhan. Bapa, kami bersuka cita karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Aduh Tuhan. Amin. Baik, sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Sampai ketemu kembali di minggu depan dengan tema yang sama, pengembaraan di kitab Imamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.